Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Rabu Teduh. Kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan juga kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami boleh datang Tuhan ke hadapan-Mu, membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan, membawa korban syukur kami ke hadapan-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau hadir Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Dan kami mau bawa yang terbaik Tuhan Yesus dari kehidupan kami. Berkati Tuhan Yesus ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan naikkan satu pujian yang mengatakan, Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari Engkau lawat Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak. Dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah
bekerjalah Roh Kudus dalam hidup kami Tuhan. Lawatlah kami Yesus, penuhilah hati kami, urapi kami Tuhan. Haleluya, Engkau hadir di sini Roh Kudus. Mari jamah setiap hati kami Tuhan. Kami yang rindu akan Engkau Roh Kudus. Haleluya. Kami mau mendatang mendekat kepadamu Tuhan. Haleluya. Jalanlah bersama dengan kami Roh Kudus. Berjalanlah dengan kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami perlu Roh Kudus yang menuntun hidup kami, yang memimpin langkah kami. Oh, Roh Kudus, pegang tangan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita ulangi pujian dari awal. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Terima kasih. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu.
dengan suaramu. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, kami mengasihimu, kami menyembahmu. Roh Kudus, ya lama-lama ya shandaramo. Haleluya, haleluya, glory bagimu Tuhan, glory, hadiratmu Tuhan, hadiratmu penuhi kami, hadiratmu Roh Kudus. Haleluya, mari naikkan pujian dengan suara lembut. Ku buka hatiku Tuhan Yesus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. Sekali lagi katakan dengan suara lembut. Ku buka hatiku Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati kami buat Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Kami sembah Engkau. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. Bersama-sama katakan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. Sekali lagi katakan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. Jamalah
Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau berfirman Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tahu Tuhan berjalan dengan Engkau Roh Kudus, kami aman. Sekalipun Tuhan jalan yang harus kami lalui tidak baik-baik saja, tidak berjalan dengan mulus Tuhan. Tapi kami percaya jika kami berjalan bersama Engkau Roh Kudus, kami akan aman. Sekalipun kami jatuh, kami tidak akan tergeletak sebab tangan-Mu yang kuat itu akan menopang kami. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan belajar atau merenungkan sebuah kebenaran yang terambil dari Amsal. Amsal pasal yang 16 ayatnya yang ke-32. Saya ulangin. Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-32. Begini bunyi firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya akan beri judul menaklukkan diri sendiri. Baru-baru ini saya mendapat sebuah ilhaman atau sebuah pengertian yang mungkin sangat membekas dalam diri saya sendiri. Dan saya coba membawa kepada kita pada renungan ini pada pagi hari ini. Menaklukkan diri sendiri. Ada banyak hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu kalau seandainya saya coba membawa kita dalam situasi yang membawa kita kepada kemenangan yang semu. Kemenangan yang seakan-akan kita menang. Kalau kita contoh, saya coba ambil contoh, kita ribut dengan orang lain, kita ribut dengan pasangan, kita ribut dengan bos, kita ribut dengan pelayan Tuhan, tetapi pada dasarnya itu ada sebuah kemenangan yang semu, yang pada akhirnya itu juga tidak berarti dalam kehidupan kita. Nah, saya akan membawa kita, kalau kita ribut dengan, contoh, kita ribut dengan pelanggan, kalau kita seorang wirausaha, penjual sebuah produk, walaupun kita menang, nah itu salah satu, walaupun kita menang, pelanggan akan tetap lari. Ya, itu salah satu, kalau kita tidak bisa menaklukkan diri kita sendiri. Yang kedua adalah ketika kita ribut dengan teman kita di tempat kita bekerja, maka itu akan juga walaupun kita menang, tiada lagi semangat kita dalam tim. Ini kita mencoba membawa sebuah contoh kalau kita hanya ribut dengan teman nih, ribut dengan teman kerja, ribut dengan teman sepelayanan, atau ada kesalahpahaman yang kurang dipahami, dimengerti, maka kita miskomunikasi, maka itu akan berkurang nilainya, berkurang nilai solidnya kita. Ya. Nah, pada pagi hari ini ketika kita nantinya bekerja, ketika kita tiba di tempat, di suatu wadah di mana kita ada komunitas, atau kita berjualan pada pagi hari ini, ingat satu hal bahwa kalaupun kita menang, kalau ada pelanggan yang nyeselin, ada teman kerja yang nyeselin, ada tim pelayanan yang nyeselin, atau ada bos sekalipun yang nyeselin, dan
itu kita beragumen ya dengan dia, kita melawan dia dan kita menang. Tapi sadarilah pada dasarnya itu adalah sebuah kemenangan yang semu, kemenangan yang kalau kita lihat itu kemenangan yang mutlak buat kita, tapi itu tidak ada artinya. Kenapa? Kita akan melihat nantinya, kalau kita ribut dengan bos, walaupun kita menang, tiada lagi masa depan di tempat tersebut. Kalau kita berenang di sebuah perusahaan, ketika kita ribut dengan bos atau atasan kita, maka lambat laun kita sudah merasa nggak nyaman atau situasi yang tidak menguntungkan juga buat kita. Kalau kita ribut dengan keluarga, ya, walaupun kita menang, nih kita ribut dengan suami istri, kita ribut dengan anak, kita menang nih. Tetapi hubungan kekeluargaan akan renggang. Kalau kita ribut dengan teman, kawan, kita lagi menang, lagi-lagi kita menang. Tapi yang pasti kita akan kekurangan kawan. Kalau ada peribahasa mengatakan 1000 teman kurang, 1 lawan terlalu banyak ya. Tapi buat kita yang bekerja pada pagi hari ini atau beraktivitas, apapun aktivitasnya, usahakan taklukkanlah diri sendiri, taklukkan ego yang mungkin pada pagi hari ini hari yang kurang, suasana hati yang kurang baik atau suasana hari yang kurang baik. Tetapi satu hal yang perlu kita perhatikan adalah menaklukkan diri sendiri. Ya. Kalau kita ribut dengan pasangan, ribut dengan suami istri, dan kita menang, kita mengalami kemenangan. Satu hal yang perlu kita sadari adalah perasaan sayang di antara dua belah pihak akan berkurang. Ya. Maka untuk hal itu apa yang perlu kita perhatikan dalam hal ini? Yang perlu kita perhatikan adalah ego diri sendiri. Bagaimana kita bisa menaklukkan diri kita sendiri. Ya. Ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Dari berbagai aspek kita harus memperhatikan. Ya. Kalau kita ribut dengan si A, kalau kita ribut dengan si B, kalau kita ribut dengan si C, ujung-ujungnya kita juga yang rugi. Ya. Ujung-ujungnya kita juga yang rugi. Untuk hal itu, pagi ini kalau teman-teman, saudara, bapak, ibu yang ada di rumah, yang mau hendak beraktivitas, ingat satu hal bahwa saya mau hari ini penuh dengan damai sejahtera. Saya mau hari ini penuh dengan berkat. Ya. Saya tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi saya juga harus menekankan ego saya sendiri. Menaklukkan diri sendiri. Kalau kebiasaan saya suka berdebat dengan orang, walaupun dia yang salah tapi saya yang menang juga, walaupun dia yang menang tapi itu juga tidak akan menguntungkan buat saya. Satu hal yang perlu kita perhatikan, kalau kita berangkat kerja, kita melakukan aktivitas, kita berjualan, turunkan ego supaya hari ini penuh dengan damai sejahtera. Taklukkanlah hari ini dengan sukacita. Ya. Kalau kita melihat bahwa hidup sebagai anak Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang terus dibimbing oleh Roh Kudus, maka untuk itu kita harus menyadari betul bahwa kita harus menekan ego kita, kita harus menaklukkan diri kita sendiri. Tiada orang lain yang bisa merubah kehidupan kita selain kita sendiri. Kita harus menaklukkannya sendiri. Kalau kita ribut dengan siapapun, walaupun kita menang, kita tetap kalah. Yang menang cuma ego diri sendiri. Itu hanyalah kemenangan semu. Yang susah adalah mengalahkan ego diri sendiri. Namun jika kita mampu menaklukkan diri sendiri, kita adalah pemenang yang sejati. Kita adalah anak-anak yang dipimpin oleh Roh Kudus.
Kita anak-anak yang membawa damai sejahtera, baik buat diri sendiri maupun orang yang ada di sekeliling kita. Ya. Mulailah hari ini, mulailah pagi ini dengan penuh dengan damai sejahtera. Mulailah dengan semangat yang murni dari Roh Kudus. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin kita dalam keseharian kita, dalam perjalanan kita kalau kita menuju kantor, dalam pekerjaan kita. Kiranya pengilhaman dari Roh Kudus memimpin kita senantiasa supaya kita boleh beroleh damai sejahtera dari Tuhan. Orang yang sabar adalah orang yang menguasai dirinya. Orang yang sabar adalah melebihi seorang pahlawan yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar adalah orang yang memenangkan suatu perjuangan dalam hidupnya. Perjuangan menekan ego, perjuangan menekan segala yang mungkin kita pikir ya wajar, tapi kalau kita perhatikan lagi, kalau kita ribut dengan orang, pasti kita juga nggak akan untung. Untung hanya ego sendiri karena kita memenangkan dengan ego. Tetapi kalau kita membawa damai sejahtera bagi orang, kita membawa damai sejahtera buat keluarga kita membawa damai sejahtera buat orang lain, baik itu di perusahaan kita, baik itu di tim pelayanan kita, baik itu dalam rekan kerja kita atau teman-teman kita dimanapun kita berada. Damai sejahtera itu akan membawa kita ke dalam hal-hal yang baik, yang tidak merusak hubungan antara satu dengan yang lain. Kiranya Roh Kudus terus membimbing kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya senantiasa kita meminta bimbingan Roh Kudus supaya hari-hari kita penuh dengan damai sejahtera. Tidak ada perpecahan di antara kita dan senantiasa damai sejahtera yang meliputi kehidupan kita. Itu saja renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya perenungan kita pada hari-hari ini membawa dampak yang besar baik dalam keluarga kita, dalam pertemanan kita, dalam perusahaan kita. Kalau kita ada dalam perusahaan, baik di dalam pelayanan kita, jika ada kita dalam pelayanan, itu akan membawa dampak yang besar ketika kita mengutamakan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus yang terus membimbing kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami usai sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, renungan yang sangat singkat, tapi sebenarnya kami susah untuk melakukannya Tuhan. Tapi Roh Kudus-Mu bimbinglah kami supaya kami boleh membawa damai sejahtera bagi teman-teman kami, bagi keluarga kami, bagi tempat usaha kami, dan untuk orang lain ya Tuhan. Kami ingin menaklukkan ego kami tidak mau ikut-ikutan dengan dunia, kami tidak mau ribut-ribut, kami ingin menekankan ego kami, menurunkan ego kami supaya kami boleh beroleh damai sejahtera pada pagi hari ini. Damai sejahtera-Mu ya Tuhan boleh membimbing kami, menuntun kami ke arah yang lebih baik. Tolonglah kami, mampukanlah kami supaya kami boleh beroleh damai sejahtera. Roh Kudus-Mu bimbing kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih pada kesempatan ini ya Tuhan, kami akan menutup saat teduh kami. Kiranya Engkau yang terus menolong keluarga kami, saudara kami yang ada di luar sana, usaha saudara kami, juga teman-teman kami yang membutuhkan pertolongan, doa, serta pergumulan yang masih belum terpecahkan ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus membuka jalan, Engkau yang menolong teman-teman kami ya Tuhan. Segala persoalan pada pagi hari ini sampai kelak nanti sore ya Tuhan, semua pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang boleh campur tangan ya Roh Kudus. Bimbinglah kami sepanjang hari ini supaya kami beroleh berkat, beroleh damai sejahtera, dan semuanya boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang menolong kami dalam perjalanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami.
Terus ya Tuhan, Engkau yang boleh memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang mengambil bagian dalam pelayanan Engkau yang menolong ya Tuhan. Dan nama-Mu saja yang dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Berkati keluarga mereka, berkati anak istri, berkati suaminya ya Tuhan, berkati keluarganya, berkati keluarga besarnya juga ya Tuhan, anak-anak Tuhan, seluruh keluarga besar GSI Apal Putih Engkau yang boleh memberkati ya Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kami, kiranya Roh Kudus-Mu yang memungkus kami, menolong kami pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.